Itu pembicaraan saya tadi ya, tolong jangan dipelintir di sana, karena yang saya kasih tahu adalah yang saya mengalami komunikasi dengan Gibran, karena saya bertemu dia dan bicara dengan cara dekat, yaitu ya komunikasi di dalam mobil dan di luar mobil secara singkat dengan Gibran ya. Saya bertemu langsung dan ngobrol langsung sama dia. Dia sendiri bilang sama saya, dia pernah sekolah di InSearch dan tidak lama. Saya tidak tahu dia tamat apa enggak, itu nggak tahu. Tidak lama itu tamat apa enggak. Saya kan nggak tahu program berapa bulan yang diambil kan nggak tahu. Saya nggak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan. Mungkin seperti omnya kan nggak tahu kan. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai InSearch Language Center atau disebut sebagai InSearch UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa, dan saya sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada bersama kita ini Nah, Pak Iksan. Nah, ini luar biasa. beliau nih. Nah, Pak Iksan ini. Iya, Selamat siang Indonesia. betul. Oke. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih? Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip itu ya. ini. Mirip gambar itu ya. Oke. Kalau dulu namanya nggak Fufu Pak, bukan Fufu Pak. Bukan buku bapak Dulu dulu. namanya Gibran. Iya. Oke. Tapi pernah minta dia pakai antar, buku bapak. Ya. Nah, tapi kita tidak turun dari mobil. Oke. Dari pinggir jalan dia foto dan Oke. terus kita menuju Queen Victoria Building. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ini adalah napaktilas ya Pak Iksan ya. Ya, Napaktilas Pak Roy, Pak Ya. Iksan dan Ya, saya. ini Ya. bagus ini. hari Bagus, Sabtu Betul. tanggal 1 November 2025 di InSearch Language Center. Ya. Bekas gedungnya. Bekas gedungnya. Center, Itu alamannya tuh, Tuh, 187 Thomas Sekarang Street jadi Auditorium. 187 Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College. Abbey College. di Australia. Oke. Abbey College Australia. Oke. Ya. Ya, barangkali Nggak itu. bisa lari ya, udah saya putar dengan detail, udah. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak ke sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018 ke tempat ini ya Pak Iksan ya, tempat ini ya. Oke. Oke. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Sepanjang Anda tahu, Gibran itu kenapa tidak ke UTS? Apakah Waduh, gagal saya nggak tahu. atau gimana? Oh, Nggak tahu ya? Pak. Itu dia yang punya rencana ke sana kan, saya kan nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau di KPU kita itu program insert ini ditempuh Gibran 3 tahun. antara tahun 2004 sampai 2007 alias 3 tahun. According to KPU menurut KPU. Kalau ini Sepanjang beda pengetahuan lagi, kan? Anda, ada nggak program insert itu bisa sampai 3 tahun? Kalau yang saya tahu nih ya, nggak ada yang 3 tahun programnya. Insert ya.
Tapi kalau UTS ada. Ya, Kalau UTS tentu pasti saja. ada lah. Kalau 3 University tahun itu. insert, jelas. saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak tahu itu. Lebih baik dicek langsung ke sana ke insertnya gitu ya. Saya juga aneh kok ada insert program 3 tahun, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu tuh ya. Nggak pernah dengar saya insert menyelenggarakan program 3 tahun. Kalau 1,5 tahun Pak Iksan, ada nggak program 1,5 tahun di sana? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu pasti. Yang saya tahu itu ya, itu English course dan foundation study. Oke. Yang 6 bulan Foundation tadi study ya. itu umumnya di bawah 9 1 bulan. tahun. 9. Enggak Karena ada. Dia itu 6 bulan akan tuh nggak menunjukkan- selesai. Dia bilang 6 bulan nggak selesai. Oke, apalagi yang Bro Ihsan ingin sampaikan dalam kasus ini biar kita dengar seluas-luasnya, sedetail-detailnya, barangkali kami banyak mengganggu tadi. Silakan. Oke, yang saya pastikan ya, Gibran tidak bilang sama saya dia selesai atau tidak. Saya tidak tahu dia itu selesai atau tidak. Yang saya tahu adalah dia bilang sama saya, waktu saya tanya, berapa lama di Sydney Mas Gibran berapa lama di Sydney? Dia bilang, enggak lama, 6 bulan terus pulang. Itu yang saya tahu. Dan dia minta antar sama saya ke InSearch, bukan ke UTS. Jadi saya tahu confirm. dari dia itulah dia dulu sekolahnya di InSearch. Dan dia bilang 6 bulan sudah pulang. Saya tidak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan. Mungkin. Seperti omnya kan nggak tahu kan. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya. Menarik ini. Oke, enggak. Itu saja Pak Mas Refli, Bro Refli. Oke. Bro, kalau di Australia itu ada nggak sebenarnya orang menyebutnya insert itu dengan UTS insert? Saya baru dengarnya sekarang UTS insert ya. Dulu saya tahunya waktu kita sekolah di sana dulu itu namanya Insert Language Center. Dan mungkin karena dia banyak kerjasama dengan UTS dan belakang-belakangan diganti nama UTS.2 Insert. UTS.2 Insert. ini. Ya. Ini beneran atau fake ya? UTS.2 insert ini beneran ada atau fake ya? Saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa memutuskan itu fake apa genuine ya. Iya, karena minim sekali ini. Saya juga lihat ya, saya investigate juga UTS.2 insert ini minim sekali informasi. Tapi berarti Saya lokasi baru sekarang ini saya dengar namanya UTS Insert. Iya. Oke, tapi Yang saya berarti tahu lokasi namanya UTS dulu- insert ini dengan UTS college itu sama nggak, Pak Iksan? Bro Iksan? Nggak ada UTS insert, nggak ada. Apa UTS College itu belakangan ya, belakangan baru keluar. Ya, Setelah Insert tidak ada lagi. betul. Nggak, gedungnya sama nggak gedungnya? Oh beda lah. Beda. Kalau UTS College itu gedungnya di dalam kampus UTS. Betul. Dekat Kalau Harry Insert Street itu Building ya, kalau nggak berbeda. salah. Heeh. Ya, kalau Di Insert Harry itu Street itu berbeda tadi, tempat ya. dengan UTS. Ya, Bro, ini saya mau konfirmasi lagi nih ya, sekali lagi. Ya. Jadi nama UTS.2 insert itu nggak pernah dikenal oleh Bro Iksan maupun warga Sydney lainnya nih. Setahu saya dulu saya baru nggak pernah tahu namanya UTS.2 Insert ya. Waktu kita masih sering ke Insert dulu, waktu istri saya masih sekolah di Insert, namanya adalah Insert Language Center. Jadi Oh, jadi Tapi saya Anda tahu valid karena insert istri ini pernah di betul- insert itu ya? Ya, waktu Bro itu Iksan dia dapat bisa ceritain nggak? Berarti kalau kira-kira ada 2 kali perubahan dengan 3 nama, kapan kan kami dengar kira-kira apa insert language center itu tahun 87 tuh kira-kira adanya. Nah itu kapan berubah menjadi insert nggak tahu kapan apa? berubahnya. UTS College. UTS Saya nggak tahu College, kapan kemudian perubahannya kapan itu jadi ya. UTS College? nggak ada tahun UTS insert tuh nggak ada. 90-an waktu istri saya sekolah di sana, itu masih Insert Language Center namanya. Nah, 90-an. 90-an. itu Masih Kalau ada. tahun Insert Language 2000-an, Center. 2006 gitu kira-kira namanya apa ya itu? Pak Iksan tahu nggak kira-kira namanya apa? Nggak tahu saya Oke, ya, ya udah. namanya. Tapi setahu saya tetap, ya saya belum nggak tahu itu berubah Baik, apa baik. gitu ya. Ya. Oke, ini
sekedar untuk tahu aja ya, waktu mengantar Gibran, Anda mendengar nggak dia berbahasa Inggris dengan baik, dengan lancar? Kan karena Bicara sebelum dengan- di UTS Insert dia kan dia kan lulusan secondary school di Singapura gitu. Bayangan saya kalau dia SMP, SMA kelas 1 di Singapura kan bahasa Inggrisnya pasti cas-cis kan? Mungkin ya. Mungkin saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris ya. Saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris selama di Australia. Dan berbicara dengan saya juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, karena biasanya kan kalau saya anak tahu kecil dia yang kan tidak banyak bicara ya. Jadi ya I see. apa yang saya dengar ya sebatas-batas dia minta tolong antar ke insert seperti itu. Nerangin Dan dia waktu saya nerangin tanya- kepada anaknya, ini loh Janetes, ini gedung apa gitu enggak juga ya? Enggak juga. Ya, Dia sama lihat istrinya dari bahasa mobil, Inggris terus nggak? dia senyum, terus saya ingat dia senyum lihat terus dia foto gitu ya. Oke. Sama istrinya bahasa Inggris juga enggak? Enggak tahu saya. Bro, ini Bahasa ya, isyarat saya kali. mau tanya tentang ini behavior ya. Jadi saya nggak, Bro Iksan berinteraksi dengan Gibran selama kunjungan dia di Sydney itu berapa hari? 1,5 Bro. katanya. Sekitar 1 harian lebih gitu ya. 1 hari saya jalan-jalan. Hari Ya. kedua saya antar dia ke Sydney Convention Center. Oke. Sudah berpisah setelah itu. Setelah di Sydney Convention Center, Gibran gabung dengan rombongan Jokowi. Tadi hari pertamanya dia pengen jalan-jalan, tidak mau ikut rombongan presiden. Pokoknya gitu ya. plesiran. Setelah itu Anda nggak ketemu lagi ya? Ya, gini, saya mau coba gali lagi ya, Bro Iksan, dari kesannya Bro Iksan kepada Gibran dalam interaksi 1,5 hari itu. Apakah Gibran terlihat dia sangat sangat Menguasai. sangat hafal ya dengan Sydney. Kalau dia memang pernah kuliah di sana selama dalam jangka waktu tertentu, pasti kan ini kalau dalam bahasa neuroscience itu ingatan itu, memori itu adanya di ini ya, di hipokampus. Dia akan tanpa dia tak ditanya orang pun dia akan cerita begitu ya. Apalagi nih bawa istri bawa anak ya. Atau matanya itu terlihat bahwa dia merecognize tempat-tempat yang dulu pernah dia datangi gitu. Gimana menurut Bro Iksan? Apakah dia terkesan ada suatu memori yang menyenangkan setahu di saya ya, situ? Kan saya bawa dia itu banyak kan ke tempat wisata lah, sightseeing gitu ya. Dan kedua tempat shopping center. Shopping center itu Queen Victoria Building dan Pitt Street Mall. Oke. Dan waktu saya bawa ke Pitt Street Mall, dia belum mengenal Pitt Street Mall waktu itu. Oh, Dia iya. tidak mengenal Pitt Street Mall. Itu tempat-tempat wisata itu yang mengarahkan Gibran atau Bro Iksan? Saya bawa dia. Oh, dia nggak ada request. Oh, saya pengen ke sini, gini-gini dan sebagainya. Tidak ada. Ada cuma request satu aja ke insert. Search aja. Di insert itu cuman lewat aja ya, nggak parkir, nggak masuk, nggak apa-apa gitu ya? Kita berhenti di depannya karena parkir susah juga itu ya. Nggak gampang parkir di daerah city sana. Kita harus cari-cari parkir. Dan dia juga nggak lama ya kan. Di Uber kita kan di Uber terus sama Pas Pampres ya. Kalau normalnya ya Bro Iksan ya. Kalau normalnya misalnya kita pernah sekolah atau di situ kan turun terus kita foto-foto. Oh, ini tempat dulu kami foto waktu dapat diploma, kemudian foto di pintu gitu enggak juga. Enggak. Dia dari mobil saja. Dia di mobil aja gitu. Dia ketawa, Terus dia ngobrol wajahnya sama kelihatan istri. gimana, Bro? Wajahnya itu dia kelihatan sumringah atau kelihatan bagaimana ada keharuan atau apa gitu melihat gedung sekolahnya dulu gitu? Yang saya lihat dia waktu itu dia senyum nunjukin itu Bro Iksan dia nggak bisa di situ lihat pernah ke saya situ ya, nggak bisa ya. Itu dia foto dari dalam gitu ya. Wajahnya gimana wajahnya? Kelihatan gimana? Dia senyum, kita kan tahu wajahnya bagaimana. Nggak ada Wajahnya ekspresi kira-kira kayak kan. di kaos ini enggak, Bro? Ya begitulah dia ekspresinya kan kurang ya. Jadi nggak kelihatan senyum girang atau gimana Oh iya, gitu dia kelihatan. ketika melihat Dia kelihatan. tempat di mana Dia dia kelihatan kursus senyum. gitu nggak kelihatan tuh.
dia kelihatan senyum, dia senyum. Saya bilang kan dia kelihatan senyum. Terus dia kasih tahu dia pernah di sana, terus dia foto. Ya kita nggak lama jalan ke George Street dan baru menuju Queen Victoria Building. Oh. Ya gini ya, karena kan kita sama-sama orang yang pernah kuliah ya bro ya. Kan kalau kita ingin bernostalgia ke kampus kita gitu ya, itu kan kita pasti akan happy, kemudian ada sebuah memorabilia excited, ya, ada ke tempat-tempat situs-situs sites di mana kita kuliah di situ gitu. Bukan hanya sekedar foto dari mobil begitu kan ya bro ya. Ada keheranan nggak waktu itu bro? Enggak, saya nggak ada pikiran macam-macam ya. Saya nggak ada pikiran macam-macam karena baik banget waktu itu ya Gibran sih bukan wali kota, bukan wakil presiden. Oh dia iya. cuma ya anak presiden saja kan. Ya kan 2018 belum jadi betul. Jadi pejabat. 2018 ya. Ya betul. Oke, waktu itu bro, ya, ini mungkin saya juga bagian nggak ada akhir ya. pikiran Mungkin macam-macam ya. teman-teman tidak motong dulu ya. Silakan Anda mengeksplor apa yang Anda ingat, apapun yang Anda ingin katakan mengenai pertemuan Anda dengan Gibran, dan setelah itu komunikasi setelah itu. Silakan. Ya, pertemuan saya kan ya karena ada tugas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia menemani rombongan dari Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk untuk nganterin Gibran ke daerah wisata di kota Sydney. Itulah saya ketemu sama dia. Dan komunikasi ya sangat minim, terus terang sangat minim ya. Tapi dia pernah minta antar ke saya ke InSearch, bukan ke UTS, ke InSearch minta antar. Itu nggak banyak komunikasi dan saya tanya karena dia minta antar ke InSearch, saya tanya, oh lama sekolah di InSearch? Nggak lama, 6 bulan terus saya pulang. Bukan terus saya pulang, terus pulang katanya. 6 bulan terus pulang. Setelah itu ada komunikasi. Ada waktu saya kirim foto ya, waktu kita foto di Opera House dan di dalam mobil waktu kita selfie gitu dalam mobil gitu ya, itu kan pakai kamera saya. Terus saya kirim ke dia masih jawab, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi setelah jadi wali kota, dia tidak pernah balas dan saya hilang kontak dan ya udah, saya nggak pernah kontak lagi. Atau dia nggak ngontak Bapak, lain ya maknanya. Saya hello tapi dia nggak balas ya. Oke lah, kalau nggak balas saya juga nggak ada keperluan lain ya. Oke, nggak ada kontak lagi. Oh, Bro Iksan masih simpen nomor HP-nya Gibran yang waktu itu Sudah diberikan? Sudah tidak lagi karena dari 2018 sudah ganti-ganti handphone saya ya. Yang belakangnya 833 itu. Mau saya tanya belakangnya 333 itu enggak? Ingat nggak apa nomor handphonenya itu nomor belakangnya? Bro. Nggak ingat saya. Terus terang saya nggak ingat itu ya karena saya sudah hilang dari handphone saya juga nggak saya kontak lagi, nggak pernah kontak. Dan belakang ini 833 berarti sama dengan Fufu Fafa. Mungkin ya. Tapi itu dulu nomor Australia saya rasa, nggak tahu saya. Saya nggak ingat ya. Oke. Mungkin saya nggak ingat ya. Terus sorry saya nggak ingat mau nomor mana, saya nggak ingat sama sekali. Tapi dulu pakai WhatsApp. Oh, sebentar. Komunikasinya pakai WhatsApp ya. 2018 ya, 2018 sudah ada. WhatsApp. Komunikasi kita pakai WhatsApp dulu itu ya. Terus dia nggak pernah balas. Karena dia nggak pernah balas, saya juga nggak pernah konteks lagi. Iyalah, ngapain? That's right. Iya, ada yang mau disampaikan lagi, Bro? Nggak ada, Mas Bro Refli. Kayaknya yang saya tahu sudah sampaikan semua. Oke, ada pertanyaan mungkin terakhir, satu dari Dr. Tifa, satu dari Mas Roy, atau satu dari Mas Agus kepada beliau. Silakan. Dokter Tifa dulu. Iya Bro, jadi sebenarnya saya dapat informasi dari satu jurnalis ya. Dan ini mungkin dari benar-benar dari tangan pertama gitu. Beliau mengatakan, "Dok, saya dapat whistleblower nih dari Australia gitu ya. Namanya Pak Iksan Katonde. Beliau ngasih saya informasi yang sangat penting gitu ya. Terus tapi saya butuh validasi dulu.
Minimal 3 foto yang memang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi interaksi antara Bro Iksan dengan Gibran. Gitu. Dan betul ya bahwa memang ada peristiwa pertemuan itu. Gitu. Dan kemudian kata jurnalis tersebut, saya udah dapat nih tiga evidence gitu ya. Artinya Bro Iksan Satu memang foto, saya cuma ngirim satu foto. Oh, satu foto, oke. Kemudian yang ini kan sebuah keberanian yang luar biasa nih Bro Iksan yang mengingat kami yang di sini yang sedang melakukan penelitian terkait dengan ijazah bapaknya Gibran maupun sekarang juga riwayat pendidikan Gibran juga banyak. Ini apa Bro yang mendasari Bro Iksan untuk motivasinya apa spilling ini? Ya karena ribu-ribu, saya kemarin kan di Indonesia ya, waktu demo-demo kemarin kebetulan saya ada di Indonesia. Oke. Nah kebetulan saya ketemu sama seorang wartawan Keynote One, TV One itu. Oh iya. Sidul. Saya tanya kan, dari mana Pak? Saya bilang dari Australia, tinggal di Australia. Oh iya, Gibran dulu pernah sekolah di Australia, betul nggak itu Saya bilang saya pernah ngantar dia dulu, ngantar dia keliling-keliling Sydney. Kalau gitu, Allah nih. Ya, kalau gitu ya, oke, saya interview bentar ya, silakan, saya bilang gitu. I see, Brandon. Itu Anda lihat, maaf, fotonya mungkin nggak terlihat nih. Ini ada foto yang kami tampilkan. Saya lihat. Oh, dia lihat ya? Ya. Itu ya fotonya ya. Betul, itu foto yang saya kirim sama Mas Hersu juga ke Bang Dul ya dari Bang Dul sama ke Mas TV. Hersu ya. Ya. Dan ini asli ya, pasti fotonya. Ya, enggak editan, bukan editan. Pakai Saya nggak ngerti handphone atau editan. pakai handphone itu ya? Motivasinya Handphone, pakai Artinya handphone. berarti nggak ada motivasi selain spontanitas aja ya ketemu wartawan waktu itu ya, Bro? Ya, sih nggak ada rencana, nggak ada rencana ketemu juga. Kebetulan, kalau nggak salah itu demo setelah demo di mana ya? 29. Di Kejaksaan Agung. 9 Agustus. Awal September itu. Belum pernah kenal dengan wartawan itu sebelumnya, lalu tiba-tiba Belum terlintas pernah. bicara begitu aja ya. Belum pernah. Jadi by accident ya ketemunya ya? Satu Ya, lagi, karena saya lagi lagi berkunjung ke rumah teman, dia ada di sana. Sorry ya, Satu lagi Bro Iksan, silakan, selain Pak. ngantar pelesiran tadi ya ke beberapa tempat tadi, ketika makan malam di rumahnya Perdana Menteri Turnbull itu yang ngantar Bro Iksan juga yang ngantar Gibran? Bukan. Oh bukan. Yang ada di point paper Sydney itu bukan ya, bukan Bro Iksan ya? Ya bukan. Saya nggak ikut ngantar itu. Oh, oke. Jadi tapi kan ngantarnya satu hari lebih kan? Berarti ada 2 hari sempat sehari ngantar terus besoknya ngantar lagi gitu atau sehari full? Dari saya nggak salah itu ya, kalau yang pertama itu sekitar jam 10-an sampai jam 4 gitu ya. Oke. Sampai jam 5 saya lupa sampai jam berapanya. Besoknya pagi-pagi kita antar ke Sydney Convention Center. Hari keberapa yang ke Insert? Hari pertama. Oke. Hari kedua itu cuman ke Sydney Convention Center. Oh, Sydney Convention Center. Ya. Ya, karena ada acara konvensi. Oke, sudah ya. Cukup. Ya. Bro Agus, ada? Iya, Pak Iksan, terhadap tadi yang saya sampaikan ini soalnya penting ya, ada pemelintiran informasi dan ini udah clear sekarang ya. Ya, please clearkan ya. Oke, penting itu supaya nanti tidak terus menggelinding terus berita seperti itu karena ini kan ya nggak bagus juga ya, misleading jadinya. Betul. Ya betul ya. Ya itu yang saya bilang ya. Jangan dibawa pelintir ke yang lain-lain. Yang saya tahu kan Gibran minta antar ke Insearch dan dia bilang sama saya waktu saya tanya, Mas Gibran pernah sekolah sini berapa lama? Berapa lama di Sydney dulu? Udah lama, 6 bulan terus pulang. Itu yang komunikasi dengan dia. Itu ya? Iya itu aja. Ya. 6 bulan Poinnya terus itu pulang, ya. Gak lama. Iya. Tapi dia tidak bilang sama saya sudah tamat atau tidak tamat, nggak tahu saya ya. Siap. Bro, silakan Anda wrap up mungkin sedikit pembicaraan kita lalu closing statement, silakan. Ya, itu pembicaraan saya tadi ya. Tolong jangan dipelintir di sana karena yang saya kasih tahu adalah yang saya mengalami komunikasi dengan Gibran karena saya bertemu dia
dan bicara dengan cara dekat, yaitu ya komunikasi di dalam mobil dan di luar mobil secara singkat dengan Gibran ya. Saya bertemu langsung dan ngobrol langsung sama dia. Dia sendiri bilang sama saya, dia pernah sekolah di InSearch dan tidak lama. Saya tidak tahu dia tamat apa enggak, itu nggak tahu. Tidak lama itu tamat apa enggak. Saya kan nggak tahu program berapa bulan yang diambil, kan nggak tahu. Dan pada waktu itu juga tidak ada pikiran saya macam-macam untuk nanya segala macamnya. Saya karena nggak ada kepentingan juga buat saya untuk nanya macam-macam ya. Nah kebetulan sekarang ini lagi rame-rame kasus Gibran ini. Waktu saya ketemu dengan wartawan keynote itu, ya saya bilang saya pernah antar Gibran. Ya, dia pernah minta antar sama saya ke InSearch dan saya tanya berapa lama sekolah. Dia bilang enggak lama, 6 bulan terus pulang. Segitu saja. Oke. Ya, saya pengennya itu jangan dipelintir-pelintir dengan ada wartawan, ada yang pelintir-pelintir ya. Dan saya tidak bilang dia tidak tamat loh. Saya karena saya tidak tahu dia tidak tamat apa enggak. Mungkin missing pendengaran dikit, tidak lama itu mungkin kedengaran nggak lama, nggak tamat gitu. Mungkin itu. Oke ya. Bro, terima kasih banyak ya sudah bergabung di RH Channel. Sama-sama. Selamat, congratulations Anda jadi bagian dari FDI juga. Terima kasih. Oke, silakan closing statement untuk rakyat Indonesia atau siapapun lah. Untuk rakyat Indonesia, we love you Indonesia, kan saya bilang ya. Walaupun kita jauh tinggal di luar negeri ya, tapi hati, jiwa dan raga kita tetap Indonesia. Cakep. Kami cinta Indonesia, kami pengen Indonesia lebih maju daripada sekarang ini ya. Kami pengen pulang ke Indonesia itu nanti merasakan kemajuan Indonesia yang benar-benar original, betul-betul sejati, kemajuan yang benar-benar ada gitu ya. Itu ada syaratnya tuh. Indonesia maju itu. Amin. Oke, udah ya. Mudah-mudahan insya Allah itu Indonesia emas tercapai ya. Amin. Oke. Amin. Ya, bro, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan informasi yang Anda sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Ya, nice to see you. Nice to meet you. Terima kasih. Terima kasih bro. Terima kasih Bro Iksan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.